prestasi dan kemajuan yang gemerlap, tersembunyi realita pahit. Tanah yang diincar bukanlah milik negara atau individu biasa, melainkan tanah ulayat Minangkabau, warisan leluhur yang kaya sejarah, nilai spiritual, dan budaya. Pertanyaannya, seberapa dalamkah pemahaman investor asing tentang makna tanah ini? Ataukah mereka hanya melihatnya sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi? Tanah ulayat bukanlah komoditas. Ia adalah amanah leluhur yang dijaga ketat oleh Ninik Mamat dan kaum adat. Namun, mengapa tanah suci ini tiba-tiba menjadi incaran investasi asing? Jawabannya terletak pada praktik-praktik yang meragukan, di mana oknum-oknum tertentu, tanpa mengindahkan adat istiadat, bertindak sebagai perantara, memanipulasi tanah ulayat sebagai lahan tidur yang siap dikeruk keuntungannya. Investor asing datang dengan pendekatan korporatif semata, lebih fokus mengamankan akses dan keuntungan daripada memahami nilai-nilai budaya lokal. Aspek sosial seringkali dianggap sebagai masalah kecil yang dapat diatur, sebuah anggapan yang sangat berbahaya. Minangkabau bukanlah lahan kosong. Setiap jengkal tanahnya memiliki cerita dan makna yang mendalam. Jika tanah ulayat diperlakukan sebagai komoditas belaka, bukan kemajuan yang dibangun, melainkan konflik yang siap meletus. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar tetap terngiang. Apakah investor benar-benar memahami arti tanah ulayat? Ataukah kita, sebagai masyarakat, sengaja menutup mata demi keuntungan sesaat? Kita perlu menggali lebih dalam, memahami konsekuensi dari investasi asing terhadap tanah adat Minangkabau, dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau bergantung pada pemahaman dan tindakan bijak kita bersama. Jangan sampai warisan leluhur kita hilang hanya demi keuntungan ekonomi semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Minangkabau bukanlah sekadar hamparan tanah yang kosong, melainkan warisan luhur yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur kita. Lebih dari sekedar sebidang lahan, ia adalah tanah ulayat, pusaka tinggi yang syarat dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang tak ternilai harganya. Nilai-nilai ini terpatri dalam setiap jengkal tanahnya, terukir dalam setiap pohon yang tumbuh di atasnya, dan terhembus dalam setiap hembusan angin yang melintasinya. Bayangkanlah, nenek moyang kita telah menggarap tanah ini, berjuang di atasnya, dan membangun peradaban yang gemilang di atasnya. Mereka telah menorehkan sejarah panjang, penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Tanah ulayat ini menyaksikan lahirnya pahlawan-pahlawan, tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan berkembangnya seni dan budaya Minangkabau yang begitu kaya. Setiap batu, setiap sungai, setiap bukit di tanah ini menyimpan cerita dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Tanah ulayat bukan hanya milik satu generasi, tetapi milik seluruh generasi Minangkabau sepanjang masa. Ia adalah ikatan yang tak terlihat, yang menghubungkan kita dengan leluhur kita dan generasi penerus kita. Ia adalah amanah yang harus kita jaga dan lestarikan, agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan terwariskan kepada anak cucu kita kelak. Menjaga tanah ulayat berarti menjaga identitas, menjaga martabat, dan menjaga kelangsungan hidup budaya Minangkabau. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan tanah ulayat ini. Mari kita tanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap warisan leluhur kita ini. Mari kita jadikan tanah ulayat sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk membangun Minangkabau yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha kita dalam menjaga dan melestarikan pusaka tinggi ini. Di balik gemerlap investasi besar yang membanjiri Minangkabau, khususnya dari investor asing seperti Tiongkok, tersimpan permasalahan pelik yang seringkali terabaikan dan jarang terdengar gaungnya di permukaan. Investasi yang menjanjikan kemajuan ekonomi ini ternyata beririsan dengan sebuah realita yang kompleks dan penuh dilema. Tanah ulayat, tanah yang secara adat istiadat Minangkabau tidak dapat diperjualbelikan.
kini masuk dalam peta perencanaan investasi skala besar. Ini bukan sekadar masalah ekonomi semata, melainkan sebuah konflik antara modernitas dan tradisi, antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai luhur budaya. Perencanaan investasi ini, meskipun membawa janji pembangunan dan kesejahteraan, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan keberlanjutan. Bagaimana mungkin tanah yang secara inheren merupakan hak kolektif masyarakat adat, yang diwariskan turun-temurun dan memiliki nilai spiritual yang mendalam, dapat begitu mudahnya dimasukkan dalam perhitungan ekonomi pasar bebas? Proses pengambilan keputusan yang kurang transparan dan partisipatif seringkali mengabaikan hak-hak dan aspirasi masyarakat adat pemilik tanah ulayat. Mereka yang selama bergenerasi menjaga dan melestarikan tanah ini, kini merasa terpinggirkan dan hak-hak mereka terancam. Lebih jauh lagi, masuknya investasi besar-besaran ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif jangka panjang. Potensi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan ancaman nyata. Selain itu, perubahan tata guna lahan yang drastis dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada tanah ulayat. Ketimpangan ekonomi juga berpotensi semakin melebar, dengan sebagian kecil masyarakat yang menikmati keuntungan investasi, sementara sebagian besar masyarakat adat tetap tertinggal. Konflik kepentingan ini membutuhkan solusi yang bijaksana dan berkelanjutan. Pemerintah, investor, dan masyarakat adat perlu duduk bersama untuk mencari jalan tengah yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak. Transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum yang tegas sangatlah penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Mencari keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian nilai adat istiadat Minangkabau merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Kegagalan dalam hal ini akan berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat Minangkabau, tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Pertanyaan mendasar muncul di tengah gemerlap investasi asing di tanah Minangkabau. Apakah para investor asing dengan segala kecanggihan analisis ekonomi dan perencanaan pembangunannya benar-benar memahami makna mendalam dari tanah adat ini? Ataukah mereka hanya melihatnya sebagai lahan tidur, sebuah aset yang belum termanfaatkan secara optimal, sebuah lahan kosong yang siap digarap untuk menghasilkan keuntungan maksimal demi pembangunan dan kemajuan versi mereka? Pemahaman yang dangkal tentang nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang melekat pada tanah ulayat ini dapat berujung pada eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat adat. Bukan sekadar tanah dan lahan, tetapi warisan leluhur yang syarat makna dan sejarah. Di balik gemerlap janji pembangunan dan kemajuan ekonomi yang diusung oleh investasi asing, tersembunyi peran aktor-aktor lain yang seringkali luput dari sorotan. Para elit yang terkadang bahkan bukan berasal dari kalangan masyarakat adat, berperan sebagai maklar kepentingan. Mereka menjadi penghubung antara investor asing dan pemilik tanah ulayat, seringkali dengan cara-cara yang tidak transparan dan menguntungkan diri sendiri. Tanah pusaka yang selama bergenerasi dijaga dan diwariskan secara turun-temurun diubah menjadi komoditas ekonomi semata, diperjualbelikan tanpa mempertimbangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat adat yang sebenarnya. Proses ini seringkali dibungkus dengan jargon pembangunan dan kemajuan, seolah-olah semua yang dilakukan adalah demi kebaikan bersama. Namun, di balik kata-kata indah tersebut, tersimpan praktik-praktik yang merugikan masyarakat adat dan mengancam kelestarian budaya Minangkabau. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan semakin menganga, dengan sebagian kecil pihak yang menikmati keuntungan ekonomi, sementara masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga tanah ulayat justru terpinggirkan dan kehilangan hak-haknya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap proses investasi di tanah ulayat, memastikan agar pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, serta menghormati hak-hak dan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Transparansi dan partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan
sangatlah krusial untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan memastikan keberlanjutan hidup masyarakat Minangkabau. Minangkabau bukanlah sekadar hamparan tanah kosong yang menunggu untuk dieksploitasi. Ia adalah tanah yang hidup, berdenyut dengan adat istiadat dan budaya yang kaya dan kompleks yang telah terjalin dan terpatri selama berabad-abad. Setiap bukit, lembah, sungai, dan pohon di tanah Minangkabau menyimpan sejarah, cerita, dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan turun-temurun. Ia bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga representasi dari identitas, jati diri, dan spiritualitas masyarakat Minangkabau. Melihat Minangkabau sebagai tanah kosong adalah sebuah kesalahpahaman yang mendalam yang mengabaikan nilai-nilai intrinsik yang melekat pada tanah ini dan mengancam kelangsungan hidup budaya Minangkabau itu sendiri. Untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya dan lingkungan, dibutuhkan kesadaran dan sikap bijak dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kebijakan tersebut harus memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta menegakkan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Investor juga harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi, memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, serta menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat Minangkabau sendiri juga memiliki peran yang sangat penting. Mereka harus aktif menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya mereka, menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan sangatlah krusial. Keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah, melainkan membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Ia membutuhkan dialog yang konsisten, negosiasi yang adil, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam tanah Minangkabau. Kegagalan dalam mencapai keseimbangan ini akan berdampak buruk, tidak hanya bagi masyarakat Minangkabau, tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Minangkabau yang lestari adalah Minangkabau yang sejahtera, baik secara ekonomi maupun secara budaya. Dihadapkan pada arus pembangunan dan investasi yang begitu deras, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan fundamental. Apakah kita akan membiarkan tanah ulayat, warisan luhur nenek moyang kita, tergerus habis oleh kepentingan ekonomi sesaat? Ataukah kita, sebagai pewaris dan penjaga budaya, akan bahu-membahu menjaga pusaka leluhur ini agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar retorika, tetapi sebuah panggilan moral dan tanggung jawab kita bersama untuk menentukan masa depan Minangkabau. Membiarkan tanah ulayat tergerus berarti mengorbankan nilai-nilai luhur yang telah dijaga selama bergenerasi. Ini berarti mengabaikan sejarah, mengabaikan identitas, dan mengabaikan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Konsekuensinya akan sangat jauh jangkauannya, meliputi kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat adat. Lebih dari itu, kehilangan tanah ulayat berarti kehilangan akar budaya, kehilangan ikatan sosial yang kuat, dan melemahnya jati diri masyarakat Minangkabau. Sebaliknya, dengan menjaga dan melestarikan tanah ulayat, kita memastikan kelangsungan hidup budaya Minangkabau untuk generasi mendatang. Kita menjaga warisan leluhur, kita menghormati nilai-nilai luhur yang telah diwariskan, dan kita membangun masa depan yang berkelanjutan. Ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, termasuk pemerintah, investor, masyarakat adat, dan seluruh komponen masyarakat Minangkabau. Kita perlu membangun dialog yang konstruktif, mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Mari kita renungkan pertanyaan ini bersama. Apa pilihan kita? Apakah kita akan menjadi generasi yang hanya mementingkan keuntungan sesaat, atau generasi yang bertanggung jawab menjaga warisan leluhur untuk masa depan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Bagikan pemikiran Anda, ajak teman-teman Anda untuk ikut berdiskusi, dan mari kita bersama-sama
Rantau yang lestari dan berkelanjutan. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan video-video lain yang mengangkat cerita budaya dan sosial Indonesia, menginspirasi kita untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.